الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ونزل القرآن ليهده إلى صراط مستقيم ويتبع سنة رسول الله محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Innama mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum. Shadaqallahu alaihi wa sadaqal mursalin wa nahnu ala dzalika minasyaitin amin amin ya rabbal alamin. Yang dihormati yang memuliakan, izin karena waktu sudah siang, tadi Pak Camat sudah nyolek, nanti seperti nanti kultum aja, tapi kultum 2 kali kultum ya, berarti 15 menit. Tidak saya sapa satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta. Yang kami hormati dan memuliakan Kiai Haji Yarkasi Syaiman, kita beliau berkah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami hormati dan memuliakan juga Kiai Haji Misbah Mustafa, beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kami hormati dan memuliakan juga Kiai Haji Umar Dhani, kita beliau juga semoga beliau selalu mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada Kiai Lutfi Sarbini, juga Kiai Muhammad Samsudin, ada Habib Hasan Al-Jufri, Ustadz Ebi Yadi dari Kaupa, Bapak Haji Endang Trikora Jaya selaku DKM Masjid Jami Al-Mukhlisin, dan juga Ustadz Fadilah, dan juga jaga berkenan juga Umarok kita Camat Ciracas Haji Yusuf Rashid SOS MSI, dan juga PLT Wakil Camat sekaligus juga Sekcam sekali camat yaitu Bapak Haji Abdul Khair, dan juga PLT Lurah Ciracas Cibubur, ya, tahu biasanya Ciracas, Lurah Cibubur, Bapak Roni Abdullah, dan juga sahabat-sahabat saya dari RMK hadir semuanya, RW, RT, yang penting jangan rugi baik, yang penting jangan rugi terus. Nah, RT RW itu katanya kan rugi wae, nombokin terus. Nah, RT-nya rugi terus. Alhamdulillah kita semua yang hadir pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan dibanyakkan kemanfaatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah, dan juga kita mengadakan maulid Nabi, dan juga sekaligus kita peresmian Masjid Al-Mukhlisin, dan juga peresmian pengukuhan pengurus Masjid Jami Al-Mukhlisin. Sungguh sangat luar biasa, bertepatan tanggal 1 hari kesaktian Pancasila. Kita doakan semua pengurus yang di sini tadi semuanya sakti-sakti semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya kita menurut tema meneladani Nabi Muhammad SAW memperkokoh kepedulian kebersamaan dengan sesama. Banyak teladan dari Nabi Allah SAW pada kita. Kalau kita catat mungkin beratus-ratus teladan Rasulullah SAW. Dalam dakwah mungkin dalam dakwah kesabaran beliau bagaimana, dalam dakwah bagaimana keikhlasan beliau, bagaimana dalam dakwah bagaimana menyebarkan ke seluruh sampai hari ini, dan mungkin sampai nanti semua ajaran diikuti oleh umat Nabi Allah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya salah satunya adalah bagaimana pengelolaan yaitu rumah ibadah, yaitu masjid. Rasulullah SAW sudah mencontohkan kita, teladan bagi kita semuanya bagaimana pengelolaan masjid. Masjid tidak hanya untuk ibadah, masjid juga untuk sosial, masuk untuk pendidikan, bahkan masjid waktu zaman Rasulullah untuk pendidikan militer untuk para pejuang-pejuang. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT. Ini teladan sangat luar biasa. Makanya ada 4 strategi bagi seluruh pengurus nantinya dan seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Apa strategi? Strategi pertama yaitu strategi DKM. Untuk kita meneladani Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW merangkul semua aspek yang ada di wilayah tersebut. Yang pertama strategi yaitu DKM. Kalau saya sebutkan strategi ihsan,
Sama dengan halnya yang ada di sini, Masjid Jami Mukhlisin Ihsan. Apa itu ihsan? Bekal bagi para DKM. Ihsan ada 5 huruf. Yang pertama, ikhlas. Masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik pengurus. Masjid milik umat, bukan milik pengurus. Begitu juga Rasulullah SAW dalam dahulu membangun bersama-sama, mengisi bersama-sama, bukan milik Rasulullah SAW. Yang kedua, ikhlasnya masjid sebagai pengurus sebagai yaitu sebagai muridul atau khodimul umat, menjadi pelayan pengurus, bukan menjadi pengurus, bukan jabatan, tapi menjadi pelayan umat, menjadi pelayan yang ada di wilayah sekitar Masjid Jami Al Mukhlisin. Pelayan, bukan menjadi pengurus lagi, Pak. Berarti melayani, orang datang kita layani, manajemen masjidnya di situ sendal-sendal dilayani, bukan kita bertantang peteteng. Rasulullah juga begitu, memberi taulan kepada sahabat-sahabatnya, bukan menjadi peteteng, tapi melayani seluruh umat. Yang kedua, hurufnya H, handal. Jadi KDKM handal. Kita lihat tadi Pak Haji, kalau sebutannya Pak Haji Alek ya. Kenalnya Pak Haji Alek sangat luar biasa, yang dulu musola menjadi masjid tingkatan yang luar biasa. Ini handal. Handal bagaimana? Handal itu membuat masjid menjadi pusat peradaban. Insya Allah kita doakan nanti pelebaran, kita doakan semoga menjadi pelebaran yang di Masjid Jami Al Mukhlisin ini. Lagi di situ, mulai di lembaga pendidikan, TPA di situ dan lain sebagainya. Ini handal. Insya Allah kalau dibangun handalnya, insya Allah sukses Masjid Jami. Selanjutnya yaitu huruf S, serius. Mengurus masjid harus serius, tidak sebagai sampingan, tapi 100%. Tadi sudah disampaikan Pak Haji Alek, kami semuanya ada purnawirawan. Alhamdulillah, insya Allah mereka serius menggarap Masjid Jami Al Mukhlisin ini. Untuk bentuk seriusnya dari musola menuju masjid. Allahu Akbar. Terus selanjutnya A. Apa A? Amanah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, menjadi pengurus sebagai amanah. Ini titipan Allah, bukan miliknya pengurus. Harus ada CCTV di situ, amanah semuanya, dan ada CCTV dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir N, iman. Pengurus masjid harus punya iman, keteladanan kepada semuanya, keteladanan kepada masyarakat, keteladanan kepada jamaah. Menjadi pengurus bukan menjadi jamaah hadir datang ke pengurus, tapi sejujurnya pengurus hadir ke jamaah masing-masing. Kita belum lihat kita ada pengurus yang keliling ke jamaah-jamaah seluruh ada di lingkungan wilayah. Bawalah satu tentengan ke tempat jamaah. Di situ nanti kita akan tahu kenapa tidak pernah ke masjid. Di situ kita akan tahu kenapa dia tidak pergi ke masjid. Mungkin belum bisa baca, belum bisa, mungkin taraf ekonomi ini lemah dan lain sebagainya. Coba bola, kita adalah pelayan. Itulah strategi DKM. Yang selanjutnya strategi pelayan. Bagaimana kita melayani masjid, melayani para jamaah. Yang pertama tentunya fasilitas yang kita utamakan. Rasulullah SAW kalau kita lihat Masjid Nabawi, Masjid Mekah sangat luar biasa, fasilitasnya sangat luar biasa sehingga semuanya nyaman di masjid. Jangan sampai kita kalah dengan rumah. Kalau semuanya para tamu, kalau rumah disuguhin teh, disuguhin kopi, tentunya di sini lebih lagi karena ini rumah Allah Subhanahu wa taala. Strategi jamaah kita. Kalau seandainya di rumah kita wangi, seharusnya di sini lebih wangi. Taruh di situ bagiannya. Apa namanya ya? Selanjutnya strategi jamaah adalah program-program yang ada di masjid tersebut, program unggulan dan program cadangan atau pendamping. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ketiga yaitu strategi pendanaan.
Tentunya kita tahu bersama masjid-masjid dan lain sebagainya. Ketika Jumatan ada pengumuman, di situ saldonya 50 juta, ada 100 juta. Kadang-kadang bangga sebagai masjid, sebagai pengurus masjid. Seharusnya tidak bangga karena uang titipan masyarakat masih numpuk di situ. Seharusnya kita nolkan, kita kurangi, kita langsung salurkan. Mereka setiap masjid, setiap hari Jumat memberikan sedekah, memberikan infak, sebagainya. Mereka pengen keberkahannya. Seharusnya kita langsung memberi keberkahan itu kepada mereka yang sudah menginfakkan. Yuk bersama-sama, jangan sampai menunda-nunda keberkahan para jamaah yang ingin mendapatkan keberkahan daripada infak kita. Strategi dalam kita berdanaan. Selanjutnya ketika kegiatan pendanaan ada prioritas itu, ini event-event, di situ juga ada pendataan, nanti bagaimana pendataan donaturnya, dan terakhir adalah pelapor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kalau seandainya 4 strategi tersebut ada di Masjid Al-Mujahid, Masjid Jami Al-Muflisin, insya Allah pengurusnya keren. Pengurusnya keren. Apa itu keren? Kualitas. Kualitas akan naik terus, jamaahnya akan naik terus. Subuhnya seperti jamaah Jumat, jamaah seperti jamaah Idul Fitri. Kita lihat waktu Ramadan, subuh melebar, Jumat melebar, Idul Fitri melebar. Tapi setelah Idul Fitri, setelah Ramadan selesai, kembali lagi masjidnya maju, bahkan sampai satu tingkatan kualitas. Yang kedua hurufnya ekstra berbuat sebagai DKM, dan para masyarakat juga ekstra bagaimana menghormati DKM yang ada di sini. Bersama-sama kita bersama-sama umarok dan ulama bersatu untuk memakmurkan masjid sesuai surah At-Taubah ayat 18 tadi. Namanya masjidullah man amana billahi wal yaumil akhir. Mereka yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman pada Allah dan yaumil akhir. Itulah ketiga hurufnya responsibel, tanggung jawab. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kita buka data. Izin ya Pak Camat, sedikit lagi 5 menit lagi. Kita buka data responsibel kita, bagaimana kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita. Data di BPS, Badan Pusat Statistik, nanti tahun 2030 ledakan usia produktif mencapai 64%. Usia produktif mencapai 64%. Berarti usia sangat produktif, usia remaja dan sebagainya. Kalau seandainya sekarang ini anak-anak kita tidak di masjid, generasi-generasi tidak ada di masjid dan sebagainya, maka 2030 bukan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang kuat, tapi menjadi generasi lemah. Apalagi perencanaan 2045 Indonesia emas. Bukan menjadi Indonesia emas, tapi Indonesia lemas. Responsibel kita sebagai pengurus semuanya. Yang kedua, data kedua daripada BKKBN, umur 16 sampai 17 tahun 60% sudah berhubungan selayaknya suami istri. Umur 14 sampai 15 tahun 20%. Umur 12 tahun sampai 20 tahun 20%. Responsibel kita sebagai JKM dan Umaro yang ada di wilayah RT LMK dan lain sebagainya, supaya kita menanggulangi kesukaan remaja. Data yang ketiga dari Institut Ilmu Al-Quran Muslim di Indonesia, 72% belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Banyak kita Bapak Ibu sekalian belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Kalau dalam surah Yasin wal Qur'anil Hakim, kenyamanan itu ada di Al-Quran. Kalau kita pun nyaman lingkungan kita. Bagaimana bisa nyaman kalau kita tidak bisa baca Al-Quran? Bagaimana tahu tafsirnya? Bagaimana kita mengajinya? Bagaimana kita mengamalkan di masyarakat? Kalau membacanya saja tidak tahu. PR kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, khususnya TKM yang ada di Al-Muflisin, Jami Al-Muflisin ini. 72% belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, yang selanjutnya huruf E, yaitu EDP ini kita buat nama
nyaman dengan apa? Nyaman kan di masjid kita, sehingga anak-anak ini program remaja, program anak-anak yang di masjid sini. Yang terakhir adalah huruf, yaitu N, nyaman. Kalau kita nyaman, pengurus musola nyaman, mengurus RW nyaman, insya Allah wilayah kita nyaman, dan insya Allah Ciracas ini aman. Dan semuanya yang ada hadir di sini nyaman semuanya, ibu-ibu nyaman, kita nyaman, anak-anak nyaman, dan semuanya wilayah di Kecamatan Ciracas ini nyaman. Insyaallah al-hadini wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Tingkatkan ihsan kita, tingkatkan menjadi pengurus yang keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.